sering cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Musa udah ngomongin Nabi Muhammad mulu SAW. Kenapa Nabi Musa ngomongin Nabi Muhammad SAW? Nabi Musa dulu ingin menjadi Nabi akhir zaman. Karena maksudnya sederhana. Kita kalau lihat orang punya pohon dan tanahnya luas, kita bilang apa? Itu orang kaya raya. Terus bedanya apa kita dengan pengikut Nabi Musa yang terpana dengan Qarun? Apa kata pengikut Nabi Musa? Ya Allah, itu punya siapa itu? Yang lain jawab, itu punya Qarun. Lalu mereka mengatakan, coba kita punya dikit aja, 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar aja punya si Qarun. Udah tinggal tidur, pasif tinggal nanti telepon doang. Ayo nih bahas gitu doang ya. Bayangan kita benar. Kenapa kisah ini diulang? Kisah ini diulang di Quran karena Allah kemudian ciptakan orang-orang seperti Qarun dan ciptakan orang seperti Fir'aun, ciptakan orang seperti Nabiullah Musa alaihissalam, ciptakan orang yang mengikut Nabi Musa lalu murtad, yang ikut Nabi Musa lalu istiqomah, ikut Nabi Musa lalu meninggalkan Nabi Musa, ada ikut Nabi Musa lalu berjuang dengan Nabi Musa. Itu ada semua. Qarun dan Haman. Qarun itu dulu murid Nabi Musa, kere kata orang, kismin, apalagi istilahnya, miskin. Minta doa sama beliau, doa Nabi kan mustajab. Setelah didoakan Nabi Musa, dia usahanya lancar dan dia menjadi kaya raya, gak sempat ngaji lagi, gak sempat lagi membicarakan ihwal akhirat. Ini Nabi Musa itu sering cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi maulid itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Musa udah ngomongin Nabi Muhammad mulu SAW. Kenapa Nabi Musa ngomongin Nabi Muhammad SAW? Nabi Musa dulu ingin menjadi Nabi akhir zaman karena beliau diperpanjang pandang batinnya sehingga beliau bisa melihat alam akhirat. Di alam akhirat beliau melihat, wow, itu pengikut siapa kok banyak sekali. Kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, itu pengikutmu. Senang Nabi Musa. Lalu dia menoleh lagi ke sebelah kanan, ternyata lebih banyak lagi. Kata Nabi Musa, GR dikit, Jibril, bukan Mas Bril ya. Jibril, itu pengikutku juga ya? Aku ya nabinya? Udah seneng. Apa kata Sayyidina Jibril? Enggak, sudah ada nabinya, bukan Musa ya. Bertanya Nabi Musa, siapa nabinya? Kok bisa umatnya sebanyak itu? Kalau benar nih kita umatnya, itu yang dilihat Nabi Musa itu kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau benar, jangan keluar dulu. Kita mohon kepada Allah semoga istiqomah. Amin. Kata Sayyidina Jibril, Musa, itu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa geleng-geleng dia. Di riwayat lain, Nabi Musa berdoa, ya Allah, itu umat banyak sekali, jadikan aku nabinya. Ini sering saya kisahkan. Tapi mengisahkan ini gak pernah puas. Girang kita bukan main. Inilah hebatnya Sayyidina Muhammad SAW. Menceritakan beliau gak ada habisnya. Karena beliaulah permata yang dulu menjadi mahar surga.
sebut namanya menjadi permata, sehingga boleh dijadikan mahar, walaupun gadis-gadis sekarang tidak mau dinikahin pakai sholawat. Tapi kalau yang ngerti disolawatin 5 kali mau. Ya begitulah ya. Kami nggak makan sholawat, Pak. Kata Sayyidina Musa, ya Allah, coba jadikan aku nabi akhir zaman. Nggak diizinkan Allah, sudah ada nabinya, Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, kalau begitu jadikan aku salah satu umat akhir zaman. Kalau doa Nabi mustajab nggak? Maka Nabi berkalam, para wali, para ulama adalah pewaris para nabi. Maka Nabi Musa Allah munculkan kembali, karena tidak ada ajaran tanasukh, reinkarnasi, lahir dalam tubuh yang baru. Maka Allah izinkan arwah para anbiya membersamai wali-wali, ulama akhir zaman. Kalau ruhani mereka kuat, kalau nggak kuat, ruhnya pergi lagi, cari lagi siapa yang kuat membersamainya. Tapi bukan reinkarnasi, ya. Jadi tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang, tubuh ini lalu ruhnya nyatu ke badan. Enggak, ruh itu cuma berkait dengan badan. Jika ruh kita ini mampu mewarisi spiritual semangat para nabi terdahulu, Allah akan kirim seorang nabi membersamai kita. Tadi itu dalil bolehnya, senangnya, boleh senang kalau murid banyak, jamaah banyak, pengikut banyak. Itu dalilnya Nabi Musa. Makanya kiai-kiai gencar bikin pesantren, lalu mengkampanyekan, ayo masuk pesantren saya, ayo ngaji. Itu dalilnya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk umat itu sendiri. Itu bedanya. Semoga kiai-kiai sekarang banyakin murid bukan untuk kepuasan batinnya, tapi untuk mewarisi amal-amal Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.